jemuran begitu dindingnya, dan terus ke bawah. Kalau nek nemu arca meneh dibonusi kalau Romo. Wes. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa, jangan lupa kopi atau teh atau air putih juga boleh diseruput dulu ya. Kembali lagi di ekskavasi situs Sri Gading yang terletak di Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Ekskavasi ini dilaksanakan oleh BPCB Jawa Timur bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang disponsori oleh LPM Kaloka Malang. Sebelumnya di situs Sri Gading telah dilaksanakan ekskavasi tahap pertama, yang hasilnya ternyata di bawah gundukan tanah yang berdiameter 15 meter ini, kita telah berhasil menemukan sebuah candi yang telah runtuh. Di tahap pertama kita berhasil menampakkan sisi barat dari candi, dan di tahap kedua ini kita menargetkan menampakkan sisi selatan dan sisi timur candi. Apa saja yang kita lakukan? Yuk ikuti terus perjalanan kami. Oke, terlihat struktur melesak, terus bagian runtuhannya jatuh ke semua sisi, ini ke arah barat ya, yang kita sudah nampakkan 8 meter dari profil kaki dan kurang lebih 10 kali 10 meter kalau dari kaki, pondasi kaki. Gayanya menarik, gaya Jawa Tengahan gitu ya, Jawa era-era abad ke-8 sampai 10, dengan profil yang dinampakkan, profil pondasi yang dinampakkan kayak di Dieng ya. Terus dari ini sisi barat kondisinya, sorry masih ini berantakan. Nanti kita akan merapikan pohon ini. Terakhir, ini juga ada dua kerusakan. Pertama mungkin gempa sehingga mengalami pergerakan tanah sehingga fondasi konstruksi labil, ditekan oleh gaya berat dari bagian tubuh dan bagian atap, sehingga kemudian ketika ini tidak stabil, tubuh dan atap runtuh begitu ya. Dan kerusakan kedua disebabkan akar pohon setelah runtuh ditumbuhi pohon dan kemudian merusak bagian tengah dan bagian yang tersisa gitu karena akar-akarnya, karena proses akarnya seperti ini. Dan yang kerusakan ketiga, mungkin ada penggalian liar yang pernah dilakukan di sini. Terlihat dari tanah yang pernah ada bekas galian, entah dilakukan tahun berapa. Pagi Pak. Nah, ini dari dinding tanah sisi selatan terlihat betapa masifnya runtuhan bata yang merupakan bagian dari tubuh dan atap. Dan kemudian dari hasil bukaan kelihatan ada kemelesakan yang menyebab ini gaya tekan dari atas yang kemudian ambrol ya, mendorong ke sisi selatan, kalau itu mendorong ke sisi barat, dan bagian utara juga sama kondisinya, dan bagian atap dan tubuh kemudian jatuh di semua sisi. Ini gumukan asli, dan ini yang sudah kita buka.
Lihat betapa masifnya. Dan kemarin kita membuka sisi selatan untuk mengejar sudut tenggara. Dan kita sudah menemukan sudutnya dalam kondisi rusak juga. Dan di sini kita menemukan arca. Dari bukaan kita juga tahu bahwa pintu masuk atau tangga masuk ada di sisi timur. Berarti candi ini menghadap ke timur. Dan kalau ke barat dia lurus dengan Gunung Arjuna. Kalau ke timur laut dia lurus ke Semeru. Sedangkan di sana Bromo. Di belakang saya adalah Gunung Kawi. Iya, nggak ada Mas Nurul sepi. Oke, ini kemungkinan tangga masuk langsung ke Arjuna sana. Kemiringannya persis, cantik sekali. Betapa arif ya nenek moyang kita, kok bisa langsung mengarah begitu ke orientasi Gunung Arjuna dan Semeru. Mungkin dulu terbang kali ya, bisa ngelihat, nggak tahu. Ini runtuhan yang sisi timur. Dan nanti kita akan membuka bagian sisi timur ini. Terus oke, kalau yang ini si sudut barat laut. Ya, kondisinya sudah sudut, tapi sudah dalam rusak. Kerusakan juga disebabkan pohon, itu ya, yang kemudian makin merusak konstruksi bagian dalam. Bagian tengah juga sama. Kondisinya beberapa rusak oleh akar-akar pohon. Ini bagian tengah, kita coba nampakkan yang tersisa. Tapi beberapa bata sudah posisinya rusak karena akar pohon. Oke, ini karena akar pohon. Dan ini juga sama, tapi kita mencoba mencari bagian yang masih bagus. Dan di sini juga ada beberapa temuan. Pertama, temuan Yoni, dia lebarnya 90 x 90, penampang, kemudian tingginya kurang lebih 90. Sempat mau dicuri, ini dibawa ke pinggir jalan sana, tapi kemudian ketahuan, terus kemudian oleh masyarakat dikembalikan ke sini. Terus juga ada beberapa batu, balok-balok batu di bagian ini, yang salah satunya mungkin dia bagian dari ini. Nah, sekarang kita mencoba mencari sumuran, karena ciri dari candi dia di bagian tengah mempunyai sumuran. Dan kita sudah menemukan adanya kotak begitu dari bata ya. Ini kotak, ini satu sudut. Sedang digali oleh Mas Al yang ganteng dari timur Tengah, Pak. Timur Tengah. Timur Timur NTT, Pak.
NTT. Timur kan? Iya, timur. Masa Timur Tengah? Ini ada struktur yang menunjukkan sumuran begitu, dinding terus ke bawah. Ini sedang dikejar. Sumuran ini kalau di candi zaman dulu itu selalu digali oleh para pemburu harta karun karena dianggap ada harta karunnya ya, biasanya berupa pripih. Di situ ada emas-emasnya begitu, ada Mas Saipul, ada Mas Al, enggak, maksudnya lempengan emas, biasanya yang ditulis mantra begitu, yang kemudian ditanam di sumuran untuk menghidupkan candi itu. Kayak di Candi Gunung Gangsir itu, dia candinya dilubangi untuk mencari sumuran itu, mengambil sesuatu yang biasanya dipendam di sumuran. Kalau orang Jawa biasanya nanam kepala kebo begitu ya. Itu kalau di masa klasik Hindu Buddha itu ditanam bekal yang biasanya berisi pripih yang diisi oleh bahan-bahan organik, dan yang paling penting biasanya ada lempengan yang ditulis mantra-mantra begitu. Nah, dari sumuran ini kita juga bisa tahu di mana letak atap. Jadi biasanya atap itu berada tegak lurus dengan sumuran. Jadi secara konsep dia atap bagian dari menghubungkan langit, kayangan, tempat para dewa yang kemudian bertemu di bagian tengah yang biasanya diisi oleh yoni atau arca begitu, thread dari sinar dari atas ke tengah, terus dari sini dihubungkan ke sumuran yang menghubungkan dunia bawah. Oke, konsepnya gitu, sehingga kemudian dunia bawah dan dunia atas bertemu di lingga yoni ataupun arca berada di tepat di tengah dari bangunan candi. Itu ada Mas Yasin dari situs Nawonggo. Dia gondrong tapi ganteng gitu. Jadi dia masuk ke ganteng-ganteng serigala. Nemu arca lagi dikasih bonus sama Romo. Ya. Kalau nemu arca. Kalau nemu arca mana dibonusi kalau Romo. Ini saya nemu enggak, Pak. Di. Ayo kongko tuh. Lingga ada, Pak. Super. Lingga. Sorane. Ngisorane. Celek yo. Aku relek. Pas. Pas ya? Linggane. Iki dipindah di sini. Mana, Pak? Nanti, Pak. Nanti kita buka ya. Setelah buka nanti ketahuan tengahnya. Baru ini geser kemana? Kan delok nasi kuning apa gak? Nasi kuning orang sumuran. Ini kan kita buka ini supaya nyari tengahan ya, Pak. Nah, nanti kalau tengahannya udah, ini baru kita geser kemana gitu. Terusin apa? Oke. Terusin sana. Terusin dong. Nanggung kan? Harca. Harca, Pak. Asli. Modelnya. Kalau saya tafsiran saya lingga ini. Ayo, taruhan. Sabungkus rokok wes karo Dika. Nah, Dika bener. Saya ketemu. Rokok ayo dia. Bener, rokok sak slop. Wow. Kan tak kandani, bener tau dibonusi karo Romo. Sana gitu timbul. Lingga. Oh, Lingga. Sak selop. Kok jangan-jangan lingga iku. Kok sak selop, Dik? Sak slop.
Semangat teman. Kejar, kejar. Kejar. Cor-coran kok nambah gini. Loh, waktu di Sumber Beji sama, Pak. Sama? Sama. Apa masing-masing kelompok itu ubur-uburan nemuin jaladuara. Wakeh ketemu jaladuara. Jadi sini bengok. Wah. Kono lho. Ngiri tau belum nemu. Nanti lo pas nemu, wah. Sumber Beji kok. Jaladuara ketemu wakeh. Yo, ketemu lingga wis lengkap. Iki lho paling-paling iki lho. Gedene Wedoke saiki wis ketemu lanangane. Cakep iki. Cakep. Ngomongnya awake dhewe. Engko iki disatune meneh. Nah, Covid-e melayu. Nah, tapi ya kudu ono bancakane. Nah, Kudu ono montrone. yo berarti besok iki kudu. Aku yo engko nek mari gak apa-apa Jumat Pahing aja nih. Oh iya, Jumat Pahing. Jumat Pahing. Kap- Enggak, Jumat Pahing kan ambil Singosari. Jumat Pahing. Kemis malam Jumat. Kemis malam Jumat apa Pahingnya? Jumat Jumat Pahingnya 15 sore siang. siang. Oh, siang. Sip, mantap. Besok kan Kebo. Ah, Iki nanti jadi berarti Jumat Pahing itu kaitannya dengan Keraton Singosari. Wilayah utara. mari Jumat 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 iki. yo, mari ritual gitu langsung disatu. Lah. Proses ini ngono, proses ini. Kembang ya, kembang. Loh, secang no. Secang. Iya, minuman raja-raja Oh, Romo. secang loh. Secang iki saya. Kalau no beda mah, makanan Enggak, aja secang. ya. Haji. Kalau secang jangan Awak. Oh, ketemu. Sing datang kasar. Wis. Sip. Awas itu ada ini. Nah, istimewa. Kiren. 1000 tahun yang lalu. Coba diresiki. Ono goresane enggak? Ono goresan ada? Oh iya. Iku urate. Kayak garpu ya. Oh, lambang jiwa itu ya. Kajunya mana dia? Banyu ngombe yo. Bopo. Oh. Lambange bopo iku. Iku buat iki lho. Iku gak kira ono awakmu ngene. Itu panas dalam, buat panas dalam iku. Masuk ya? Meneh. Biar nggak panas dalam dah. Dikasih gitu. Ya itu, Pak. Dikasih kaki 3.